Pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Di sini saya yang bernama Gopinda Jepriadi Siahaan dengan NPM 219310018 dari Prodi Agroteknologi A. Saya akan menjelaskan pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Pendahuluan atau latar belakang, yaitu yang satu, karet sebagai penghasil Indonesia. Yang kedua, peningkatan karet di Indonesia dan harga karet alam di pasar dunia. Yang ketiga, luas areal perkebunan karet di Indonesia mencapai 3,3 juta hektar. Yang keempat itu, permasalahan produksi rata-rata karet di Indonesia masih rendah. Yang kelima, penggunaan bahan tanam klon yang rendah. Yang keenam, pembibitan menjadi yang sangat penting. Yang selanjutnya itu tujuan khusus. Mempelajari secara langsung pembibitan okulasi tanaman karet klon GT. Yang selanjutnya itu tinjauan pustaka, yaitu tanaman karet atau Hevea brasiliensis Muel atau ARG adalah tanaman getah-getahan. Dinamakan demikian karena golongan ini mempunyai jaringan tanaman yang banyak mengandung getah atau lateks, dan getah tersebut mengalir keluar apabila jaringan tanaman terlukai, menurut Nafsi 2008. Selanjutnya itu ada budidaya pembibitan okulasi tanaman karet. Yang pertama kita lakukan itu persiapan lahan, yang kedua pensemaian, yang ketiga pembibitan, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima okulasi. Selanjutnya itu ada pembibitan tanaman karet. Di sini ada di gambar ini yaitu karung berisi benih, baru pembibitan. Selanjutnya adapun gambar biji klon GT itu termasuk di gambar ada 6 biji. Selanjutnya persemaian benih karet, yaitu bedengan perkecambahan. Adapun syaratnya yaitu yang ke-1, kayu penyangga lebarnya 1-1,20 meter dengan panjang sesuaikan dengan lahan kurang lebih 2 meter. Yang kedua, media yang digunakan yaitu pasir serbuk gergaji. Yang ketiga, ketebalan media 7-10 cm. Yang keempat, atap atau paranet daun kelapa. Yang kelima, tiangnya atau ukuran tiang 10 cm dengan bagian barat dan bagian timur dengan ukuran 125 cm. Selanjutnya, di sini ada slide penyusunan benih, yaitu ini. Yang selanjutnya pengambilan kecambah, boleh dicabut dia. Yang ketiga, kecambah yang akan ditanam seperti ini. Selanjutnya ada stadia kecambah karet, yaitu ini. Ada 4 macam stadianya. Yang pertama stadia melentis, yang ini seperti ini. Yang kedua stadia bintang, ini dia akarnya sudah mulai tumbuh. Yang ketiga stadia pancing, sudah naik dia ke atas kecambahnya. Yang keempat yang dia ada stadia jarum, sudah naik ke atas. Yang selanjutnya persiapan lahan atau pembibitan karet. Di sini saya ada pembuatan slide-nya yaitu persiapan lahan pembibitan pada lapangan. Yang pertama kita mencangkul dengan dalam. Yang selanjutnya sistem lab atau drainase. Di sini ada di gambar ditunjukkan. Yang ketiga pengajiran. Selanjutnya pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini saya menjelaskannya itu pertama, ukuran lubang tanam untuk tanaman dibuat ukuran 60 cm x 60 cm bagian atas dan 40 cm x 40 cm bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada waktu melubang, tanaman bagian atas atau topsoil diletakkan di sebelah kiri dan tanah bagian bawah atau subsoil diletakkan di sebelah kanan. Lubang tanam dibiarkan selama 1 bulan
sebelum karet ditanam. Yang selanjutnya itu ada pemilihan seleksi atau penanaman bibit. Yang pertama itu seleksi bibit, adapun syarat yang harus dilakukan untuk memenuhi yang atau siap tanam adalah yang ke-1, bibit karet di polybag yang sudah berpayung 2. Yang kedua, mata okulasi benar baik dan telah mulai bertunas. Yang ketiga, akar tunggang tumbuh baik dan mempunyai akar lateral. Yang keempat, bebas dari penyakit jamur akar atau jamur akar putih. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan bibit. Kebutuhan bibit ini dengan jarak tanamnya 7 meter kali 3 meter untuk tanah dan lay, atau diperlukan bibit tanaman karet untuk penanaman sebanyak 476 bibit dan cadangan untuk penyulaman sebanyak 47 atau 10%. Untuk setiap hektar kebun diperlukan sebanyak 523 batang bibit karet. Yang selanjutnya penanaman, yaitu pada umumnya penanaman karet di lapangan dilaksanakan pada musim penghujan, yakni antara bulan September dan sampai Desember, di mana curah hujan sudah cukup banyak dan hari hujan telah lebih dari 100 hari. Pada saat penanaman, tanah penutup lubang dipergunakan. Yang selanjutnya ada topsoil yang telah dicampur dengan pupuk Rp 100 gram per lubang tanaman, di samping pemupukan dengan urea 500 gram dan SP36 sebesar 100 gram sebagai pupuk dasar. Yang selanjutnya ada itu gambar pembibitan polybag. Ini seperti di gambar ada ditunjukkan pembibitannya. Yang selanjutnya penanaman, yaitu penanaman kecambah karet di lahan pembibitan. Ada 2 poin pentingnya, itu jarak tanam optimal minimal 30 x 40 x 50 cm. Yang kedua itu ada jarak tanam yang dipakai di balit getas atau 15 x 15 x 30 cm. Selanjutnya ada itu cara okulasi tanaman karet. Itu ada poin pentingnya, ada 4 cara okulasi tanaman karet. Yang pertama dia itu batang bawah yang dianjurkan adalah semayan klon GT. Yang kedua, bibit semayan telah berumur 9 hingga 18 bulan, batangnya sudah berwarna coklat dan mempunyai 4-5 karangan daun. Dapat juga digunakan yang berumur 6-9 bulan asal sudah berbatang coklat dan mempunyai 3-4 karangan daun. 1. Yang ketiga, diameter batang telah mencapai 1,5-2 cm dan pertumbuhannya normal. Yang keempat itu ada kulit berada dalam stadia mudah dilepas, tidak lengket, atau pada daun stadia daun tua taraf pertumbuhan batang bawah sangat mempengaruhi keberhasilan okulasi. Selanjutnya pengokulasian pada stadia full atau bersemi atau masa pembentukan payung daun sangat rendah persentase okulasi yang terjadi. Selanjutnya ada penanaman kecambah karet. Itu ada poinnya 4 penting. Yang pertama, pilih kecambah yang muncul kurang lebih 15 hari setelah pendidikan. Yang kedua itu stadia kecambah yang terbaik, yaitu bintang atau pancing. Yang ketiga, bila stadia payung, daun harus digugurkan dan akar dipotong serong. Yang keempat yaitu saat pemindahan harus dilakukan pagi dan sore hari. Yang selanjutnya, pemeliharaan tanaman karet yang ada 3 poin penting, yaitu penyulaman paling lama sampai umur 1 bulan setelah transplanting. Yang kedua yaitu pengendalian gulma secara manual atau kimia. Yang ketiga yaitu pengendalian
penyakit, terutama pada penyakit daun. Selanjutnya itu ada pengendalian gulma pada pembibitan karet. Ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada gulma harus bersih dari area pembibitan agar tidak lengket. Yang kedua itu pada saat tanaman muda 2 minggu sekali sampai umur 4 bulan dilanjutkan setiap bulan sekalinya. Yang ketiga itu pada tanaman yang batangnya sudah berwarna coklat atau 4-5 bulan dapat menggunakan herbisida. Yang keempat itu penyemprotan dilakukan pagi hari. Selanjutnya itu ada jenis okulasi. Itu jenis okulasi ada 3, yaitu yang pertama teknik okulasi dini. Umur batang bawahnya itu mencapai 2-3 bulan. Umur dan warna enteresnya itu 3-4 minggu, berwarna hijau muda. Yang kedua itu teknik okulasi hijau. Umur batang bawahnya itu 4-6 bulan. Umur dan warna enteresnya itu 3-4 bulan atau berwarna hijau. Yang ketiga itu teknik okulasi coklat. Umur batang bawahnya itu 8-18 bulan. Umur dan warna enteresnya itu 1-2 tahun atau sudah berwarna coklat. Selanjutnya itu ada persiapan okulasi. Persiapan okulasi yang pertama itu alatnya ada pisau, batu asah, dan plastik okulasi. Yang selanjutnya ini ada ujung tunas batang bawah, kondisinya itu normal atau tidur. Ini posisinya. Yang selanjutnya itu lilit batang pada 5 cm atau 5-7 cm. Sini dia sudah kita lilit dengan plastik okulasinya. Selanjutnya itu tahapan okulasi. Ada 7 poin penting, yaitu tahapan pada okulasi. Yang pertama itu kita harus persiapan dan kesiapan batang bawahnya. Yang kedua itu pembuatan jendela. Yang ketiga pembuatan perisai mata. Yang keempat penempelan. Yang kelima itu pembalutan. Yang keenam pembukaan dan pemeriksaan. Yang ketujuh itu serong dan bongkar. Selanjutnya itu oke, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.